Ya, share baru saja meluncur ke ruang dengar Anda. Woman's Word baru saja ya, dan kita akhirnya diantarkan oleh share dengan Woman Word-nya pada menit ke-16, tinggalkan pukul 13 waktu Radio Kota Batik. Nah, oke, saat informasi pertama ini kawan. Nah, tahun 2025 kemarin ya, ini nampaknya menjadi tahun-tahun yang penuh dengan isu seputar lingkungan, ekologi. Ya, bahkan kalau kita melihat atau membaca di berbagai media mainstream ya, kerap ya, banyak sekali nih, kerap isu-isu kesadaran terhadap lingkungan, terutama terhadap binatang, ini juga muncul di sana. Nah, tema itu hadir tentu bukan semata-mata sebagai wacana lingkungan, melainkan sebagai cermin relasi panjang antara manusia dengan satwa yang bisa dibilang unik, tapi juga penuh dengan syarat, penuh dengan konflik di dalamnya. Sekaligus ada konsekuensi yang kerap luput disadari. Juga ya tidak menutup kemungkinan kalau kita bicara relasi antara manusia dan satwa, ada juga nuansa ketakutan, terutama kalau ketemu dengan binatang-binatang buas. Ya nggak sih? Nah, ada satu cerita menarik untuk Anda nih kawan. Di Jawa, relasi rumit ini ya paling jelas tercermin ketika manusia ketemu dengan binatang yang namanya harimau. Apakah harimau masih ada di sekitar kita atau mungkin di daerah atas? Kita tidak tahu. Yang paling tahu adalah Anda yang mungkin tinggal di atas nih, yang ada di Petung Kriono, Lebak Barang, atau mungkin di Kandang Serang dan sebagainya. Nah, hewan harimau ini pernah menjadi penguasa hutan. Dia juga menjadi simbol keganasan alam, sekaligus menjadi ancaman bagi manusia. Itulah yang kemudian menjadikan relasi antara manusia dengan binatang yang satu ini penuh dengan konflik dan juga nuansa teror atau ketakutan gitu ya. Namun ketegangan yang berlangsung berabad-abad itu akhirnya berujung pada satu titik, yakni perburuan masif ya, yang akhirnya menghapus jejak harimau Jawa dari muka bumi. Nah, kasus paling fenomenal terjadi ratusan tahun silam nih kawan, terutama di Batavia, alias kalau kita kenalnya Jakarta gitu ya, yang masih dikelilingi hutan lebat pada waktu itu, ratusan tahun silam ya. Nah, ketika itu manusia hanya menempati sebagian kecil wilayah, sementara sisanya menjadi habitat satwa liar. Nah, termasuk salah satunya adalah harimau Jawa. Dalam situasi itu kawan, penduduk bukan hanya hidup di bawah tekanan sistem kolonial VOC kala itu, melainkan pula menghadapi ancaman nyata dari alam yang belum sepenuhnya dapat mereka kendalikan, belum bisa ditaklukkan. Nah, seorang sejarawan Peter Baumgart dalam bukunya Frontiers of Fear yang terbit pada tahun 2001 ya, dia mencatat bahwa sepanjang tahun 1633 sampai 1687 setidaknya terdapat 30 laporan ya, 30 catatan laporan serangan harimau di sekitar Batavia. Bisa dibayangkan, tahun itu berarti kayak apa Jakarta ya, tahun 1600-an gitu ya. Ada 30 laporan nih ya, manusia yang diserang oleh harimau gitu ya. Nah, kebanyakan serangan itu terjadi di kebun tebu, wilayah rimbun yang bisa dikatakan menjadi habitat babi hutan kala itu ya, mangsa utama harimau. Namun ancaman ini tidak hanya mengintai ladang. Di ruang terbuka seperti jalanan, harimau juga berkeliaran di Batavia kala itu. Nah, sementara pada tahun 1659 ada 14 orang dilaporkan diserang harimau di kawasan Ancol dalam waktu hampir bersamaan. Wah, ngeri juga nih ya. Saya nggak bisa ngebayangin kira-kira Ancol seperti apa zaman itu. Nah, rentetan serangan ini kawan mendorong pemerintah kolonial pada waktu itu turun tangan. Pada tahun 1644 VOC mengerahkan sekitar 800 orang untuk memburu harimau. Ya, tujuannya sih untuk mengamankan penduduk gitu ya. Nah, hewan-hewan yang terbunuh ini kemudian dipamerkan di balai kota
Batavia sebagai simbol keberhasilan sekaligus peringatan. Dan perburuan ini juga melibatkan warga sipil dengan imbalan uang tunai. Wah, enak sekali ya. Nah, seekor harimau dihargai sekitar 10 ringgit. 10 ringgit ya. Ini jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan beras satu keluarga selama setahun kala itu. Wow, gede banget nih insentifnya. Nah, insentif ini mengubah rasa takut menjadi peluang ekonomi. Nah, ini dia yang keren. Artinya bahwa ketakutan ketika dikelola menjadi sebuah apa ya, sebuah ladang untuk berbisnis, ternyata bisa juga nih. Nah, ini salah satunya. Tapi kalau sekarang jangan dong ya. Perburuan satwa liar juga mengerikan juga, kasihan juga. Kalau misalkan binatang-binatang liar yang sudah hampir punah ini atau bahkan sudah dikategorikan punah ini, ya kita mau bilang apa kalau misalkan mereka sudah nggak ada gitu ya. Nah, perburuan ini berlangsung masif kala itu ya, gara-gara ada peluang ekonomi di situ. Nah, setiap tahun puluhan harimau terbunuh di sekitar Batavia. Sampai-sampai populasinya menyusut drastis dan terdesak ke wilayah lain yang masih berhutan. Misalnya saja ke Banten dan juga ke Bogor. Tapi konflik antara manusia dan harimau ternyata tidak berhenti di situ saja, tidak hanya di Batavia. Salah satunya pada Desember 1827 di Besuki, Jawa Timur, seorang bocah berumur 12 tahun bernama Keset terlibat pertarungan hidup dan mati dengan harimau liar. Nah, seperti diberitakan oleh Batavia's Koran, tanggal 15 Desember 1827, Keset ini mendapati banteng milik keluarganya mati diterkam harimau. Saat dia dan ayahnya, Sakal namanya, mendatangi lokasi kejadian, harimau itu kembali muncul dan menyerang sang ayah. Nah, dalam situasi genting itu Keset menusukkan tombak ke dada harimau hingga hewan tersebut tewas. Nah, ayahnya selamat dan kisah keberanian bocah itu menyebar luas. Namun cerita heroik semacam ini juga memperkuat pandangan lama. Harimau adalah ancaman yang harus dimusnahkan demi keselamatan manusia. Begitu ya. Nah, seorang antropolog R. Wessing dalam risetnya yang berjudul The Last Tiger in East Java atau harimau terakhir di Jawa Timur yang terbit pada tahun 1995 ya, menjelaskan kalau konflik antara manusia dan harimau ini dipicu oleh perubahan ekonomi kolonial. Pembukaan hutan besar-besaran untuk perkebunan dan kepentingan ekonomi ini ternyata menyempitkan ruang hidup satwa liar. Nah, harimau juga menyerang ternak dan manusia, sementara manusia membalas dengan perburuan atas nama keamanan. Nah, dampaknya fatal. Pada tahun 1940, populasi harimau Jawa diperkirakan tinggal 200 sampai 300 ekor. Jumlah tersebut terus menyusut hingga akhirnya pada tahun 1980-an, harimau Jawa resmi dinyatakan punah. Nah, kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa ketakutan, kepentingan ekonomi, dan kebijakan yang abai terhadap alam ini bisa berjalan beriringan sekaligus menghancurkan satu spesies. Tidak hanya kepada harimau, tetapi juga makhluk hidup lainnya. Nah, gimana menurut Anda kira-kira? Oke deh. Oke, nanti pada pukul 13:30 ya, 5 menit ke depan, saya akan menjumpai Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekalongan, Ibu Puji ya, untuk kita ngobrol sebentar, wawancara seputar masalah pelaksanaan UHC. Nah, tetap stay tune di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif.